Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap untuk belajar bersama. Perkenalkan, nama Ibu Anifadia Inesya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang akan kita pelajari adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah. Kita juga akan mengetahui manfaatnya, bagaimana kehidupan manusia, serta cara menjaga dan merawatnya. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan di sekitar rumah kalian. Apakah kalian pernah melihat tanaman di halaman rumah kalian? Mungkin ada pohon mangga, bunga, rumput, tanaman, cabai, tanaman tomat, atau tanaman hias. Selain tumbuhan, apakah kalian juga pernah melihat hewan di sekitar rumah? Misalnya seperti kucing, ayam, burung, kupu-kupu, ikan, semut, atau kambing. Nah, semua itu adalah contoh makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Makhluk hidup harus kita jaga dan rawat dengan baik karena hewan dan tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama yaitu menjelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara hewan, manusia, tumbuhan, dan juga lingkungan. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap hewan tumbuhan di sekitar rumah. Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana berdasarkan materi yang telah dipelajari. Anak-anak, pada buku tema kelas 4, subtema kelas 1 ini, subtema 1 mengenal hewan yang ada di lingkungan rumah. Salah satu contoh tumbuhan yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah apa coba? Ya, padi. Sebagian besar masyarakat di Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Namun, apakah anak-anak tahu dari mana nasi berasal? Ya, nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi, dan padi adalah salah satu tumbuhan yang sangat penting bagi manusia. Jadi ditanam oleh petani di sawah. Setelah tumbuh dan menghasilkan biji, padi akan dipanen. Kemudian padi diolah menjadi beras. Setelah itu, beras dimasak menjadi padi yang akan disantap setiap hari. Nah, dapat dipahami bahwa tumbuhan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Yang pertama yaitu tumbuhan dapat menjadi sumber makanan. Nah, contohnya yaitu ada tadi padi, jagung, singkong, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Yang kedua yaitu tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Yang ketiga yaitu tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi lebih sejuk dan juga indah. Yang keempat yaitu akar tumbuhan dapat membantu menyerap air dan juga menjaga tanah agar tidak mudah longsor. Yang kelima, tumbuhan juga dapat menjadi tempat tinggal bagi beberapa hewan seperti burung, kupu-kupu, dan semut. Jadi tumbuhan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bagian tubuh
tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tumbuhan antara lain yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Akar berfungsi sebagai menyerap air dan zat makanan. Tanah selanjutnya yaitu ada batang berfungsi untuk menopang tumbuhan dan menyalurkan air serta makanan di seluruh bagian tubuh. Yang ketiga yaitu ada daun, berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Yang keempat yaitu ada bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan tertentu. Yang kelima ada buah, berfungsi sebagai melindungi biji. Yang keenam ada biji, yaitu tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh merusak tumbuhan sembarangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat hewan selain tumbuhan. Hewan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama contohnya yaitu ada ayam. Ayam dapat menghasilkan telur dan daging. Yang kedua yaitu ada sapi, dapat menghasilkan susu dan daging. Yang ketiga yaitu ada kambing. Ya, kambing yaitu dapat dimanfaatkan susunya dan juga dagingnya. Yang keempat yaitu ada lebah, yaitu membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Yang kelima yaitu ada cacing, membantu menyuburkan tanah. Yang keenam yaitu ada kucing, dapat menjadi hewan peliharaan yang menemani manusia di rumah. Namun, walaupun hewan memiliki banyak manfaat, kita tetap harus memperlakukannya dengan baik. Hewan tidak boleh disakiti, dibiarkan kelaparan, atau ditempatkan di lingkungan yang kotor. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hubungan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan saling berhubungan. Manusia membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan menghasilkan oksigen. Hewan membutuhkan tumbuhan sebagai makanan juga dan juga tempat tinggal mereka. Tumbuhan membutuhkan lingkungan yang baik agar dapat tumbuh subur. Jika manusia merusak lingkungan, maka hewan dan tumbuhan juga akan terganggu. Nah, contohnya, jika pohon ditebang sembarangan, maka udara menjadi panas, hewan kehilangan tempat tinggalnya, dan tanah menjadi mudah longsor. Karena itu, kita akan menjaga keseimbangan lingkungan. Caranya yaitu adalah dengan merawat tumbuhan, menyayangi hewan, dan tidak merusak alam. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap peduli terhadap tumbuhan. Nah, bagaimana cara menunjukkan sikap peduli terhadap tumbuhan? Oke, anak-anak dapat melakukannya dengan cara sederhana, misalnya yaitu dengan menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk secukupnya, tidak memetik daun, bunga, atau buah sembarangan, tidak menginjak tanaman, membersihkan rumput liar di sekitar tanaman, menanam tumbuhan di halaman rumah atau sekolah. Sikap peduli terhadap tumbuhan ini harus dibiasakan sejak kecil. Kenapa? Dengan merawat tumbuhan, lingkungan akan menjadi lebih hijau, sejuk, dan sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sikap peduli terhadap hewan. Sikap peduli terhadap hewan. Selain merawat tumbuhan, kita juga harus peduli terhadap hewan.
Cara peduli terhadap hewan yang pertama yaitu memberikan makanan dan minuman hewan peliharaan, membersihkan kandang hewan, tidak menyakiti hewan, tidak mengganggu hewan liar, menjaga tempat tinggal mereka dengan aman. Jika hewan peliharaan sakit, sebaiknya dibawa ke orang yang lebih tahu, seperti dokter hewan. Nah, anak-anak harus ingat juga ini, hewan juga makhluk hidup. Hewan membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, dan kasih sayang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak adalah sesuatu yang boleh kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya hak terhadap lingkungan adalah mendapatkan udara bersih, tinggal di lingkungan yang nyaman, dan menikmati keindahan alam. Contoh kewajiban terhadap lingkungan adalah menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan tidak menyakiti hewan. Jika kita ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban untuk menjaganya. Bagian kegiatan siswa. Nah, sekarang ibu ingin anak-anak melakukan kegiatan sederhana. Coba amati satu tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Perhatikan bagian-bagiannya. Apakah tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Setelah itu, tuliskan nama tumbuhan tersebut dan sebutkan manfaatnya. Contohnya nih ya, nama tumbuhannya misalkan mangga. Bagian tubuhnya yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Manfaatnya, buahnya dapat dimakan dan pohonnya memberikan keteduhan. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak lebih mengenal tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Oke, kita sekarang memasuki kesimpulan. Nah, dari pembelajaran hari ini, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat seperti menghasilkan makanan, ya oksigen, dan membuat lingkungan menjadi lebih indah. Hewan juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan saling berhubungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga, merawat makhluk hidup di sekitar kita. Mulai sekarang. Oke. Mari kita biasakan menyiram tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, menyayangi hewan, dan menjaga lingkungan. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini bersama Ibu Adik Indonesia. Semoga anak-anak dapat memahami materi tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Jangan lupa untuk selalu belajar, menjaga kebersihan, dan peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.